Mari kita sama-sama membuka Alkitab, Perjanjian Lama, Yesaya 40, Yesaya pasal 40, ayat yang ke-21 sampai yang ke-31. Mari kita membaca secara bergantian. Saya membacakan mulai ayat yang ke-21 dan Bapak Ibu sedang jemaat ayat yang ke-22 dan seterusnya kita berganti-gantian. Saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan perikop Allah di atas semua Allah. Ayat yang ke-21. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allah. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya.
Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Kembali kita memuji nama Tuhan dari kidung pujian. Ku berserah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita merayakan hari pensiun GKE. Hari pensiun, waktu itu saya sebenarnya ingin
mewawancara orang yang sudah pensiun bikin videonya, tetapi karena ada kesibukan, jadi saya tidak sempat ya menanyakan kepada orang yang pensiun gimana sih waktu dia muda dan apa yang dia rasakan setelah dia sudah pensiun ya. Baik itu pandangannya tentang keluarga, pandangannya tentang Tuhan, tapi saya tidak sempat mewawancara dan bikin video waktu itu. Dan hari ini kita bersama-sama, tapi kalau ada yang mau bersaksi nanti, gimana yang sudah pensiun, pernah tugas. Bapak Ibu Saudara, dalam Injil Markus, ini menjadi dasar untuk pembacaan firman dan ini juga landasan saya untuk merenungkan firman Tuhan kita pada pagi ini dalam rangka hari pensiun GKE. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk kesempatan ini kami bisa bersama-sama merendahkan diri dalam rasa syukur kami atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami. Saya bersyukur pagi ini Tuhan, karena kami boleh diberikan kesempatan lagi untuk menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan. Tentu dalam perjalanan hidup ini tidak semudah apa yang kami bayangkan. Kami akan selalu berhadapan dengan pilihan, kondisi, situasi yang mungkin tidak mudah untuk kami hadapi. Jika kami mengandalkan kekuatan kami seringkali jatuh, terlena, lelah, bahkan kehilangan pegangan dan pengharapan. Tapi kami bersyukur bahwa firman Tuhan terus Engkau kumandangkan kepada kami setiap saat. Dan kami berharap hari ini firman ini Tuhan boleh memberikan kekuatan pengharapan kepada kami, walaupun sesulit apapun tantangan hidup ini, kami terus percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu diberikan kepercayaan untuk membaca firman Tuhan, juga untuk merenungkannya. Terima kasih jemaat Tuhan yang hadir di gereja ini, yang juga yang menyaksikan tayangan live streaming ini, sehingga diberkati mereka selalu dalam kekuatan, kesehatan, usaha dan pekerjaan iman dan pengharapan mereka. Di dalam dan oleh Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bisa bersama-sama melihat Markus pasal 1 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-39, dua perikop. Kenapa dua perikop itu biasanya itu menjadi satu kesatuan ya. Artinya nas ini mengambil dua perikop ini, artinya nas ini bercerita dalam satu kesatuan ya. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Nas paralelnya itu ada di bawah, artinya yang mencatat kisah nyata ini Matius dan Lukas. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon berbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya, kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana, tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, salam.
Saya tidak berbicara tentang soal mujizat, ya. Bapak Ibu Saudara, saya tidak berbicara soal mujizat hari ini, ya. Karena kalau soal mujizat mau kaya itu gampang, ya. Kita tinggal bekerja, kerja cangkal, kaya dia. Mau sembuh sekarang gampang, tinggal telepon berkat, ya. Kalau sakit-sakit demam, nyeri-nyeri, obatnya sudah ada, ya. Berarti sekarang itu apapun mudah, ya. Mau apa saja, ya. Mau tahu cuaca, nonton perkiraan cuaca, tahu kita sekarang, ya. Artinya kalau soal mujizat itu gampang, ya. Lalu kalau Tuhan mau berikan kita mujizat itu gampang juga, ya. Apalagi kalau minta dengan Tuhan Yesus. Tetapi pertanyaannya adalah buat apa mujizat? Kalau kita sudah mendapatkan mujizat itu buat apa? Itu yang terpenting, ya. Kadang-kadang orang minta sembuh, ya. Dilarang dokter makan yang enyak-enyak, dia berdoa minta sembuh, tapi besok dia makan enyak-enyak lagi, tak-takal yang sawah, kan sia-sia dia minta kesembuhan. Ada orang berkata, kalau daras begawi, oke, tahu haban misal, tapi jua-jua nih, ya. Minta kekuatan, tapi besoknya bekerja lagi, menguras tenaga sehabis-habisnya. Misalnya contohnya, ya. Artinya kalau kita minta mujizat itu gampang, Tuhan akan kabulkan. Apalagi kalau minta dengan Tuhan Yesus, dia akan sembuhkan. Tapi untuk apa? Itu yang terpenting, ya. Nah, itu saya tidak banyak berbicara tentang mujizat, mungkin di lain waktu dan kesempatan. Tapi saya melihat di sini lebih banyak berbicara, nas ini lebih banyak berbicara tentang Yesus. Apa yang dibuat oleh Yesus, apa yang dilakukan Yesus. Kita bisa melihat yang pertama kisah ini Yesus sebenarnya baru pulang dari sinagoge, ya. Dia menyembuhkan banyak orang, ada beberapa orang, ya. Dan di dalam perjalanannya tentu juga dia lelah, ya. Dia ingin istirahat, pulang. Mungkin waktunya juga sudah sore. Tetapi ketika dia tiba di tempat penginapannya, Yesus diminta lagi untuk menyembuhkan. Dalam kelelahan, Yesus menyembuhkan. Pesannya yang pertama adalah bahwa Yesus tidak pernah lelah untuk menolong. Walaupun mungkin kita banyak minta ini, itu, dan sebagainya. Yesus tidak akan pernah lelah, karena itu minta saja terus. Karena Yesus tidak akan pernah lelah untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Kemudian juga hal yang menarik bahwa Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus ini di rumah. Ternyata cara Yesus menyembuhkan itu sangat berbeda. Artinya dia tidak mengundang orang secara demo, ayo, dumah, kayak itu. Dia menyembuhkan secara diam-diam, ya. Karena itu Yesus tidak nampak hebatnya di depan. Berbeda dengan cara-cara dunia. Dunia itu senang mempamerkan kehebatannya, tetapi di dalam dirinya tidak baik, ya. Banyak yang terselubung dan tersimpan di dalam hatinya. Yesus tidak demikian. Itu yang kita bisa lihat, ya. Kemudian Yesus tidak mencari pujian, ya. Dan dia melakukan mujizat itu, dia tidak melihat ini tempatnya yang banyak orang, ini tempat yang mungkin kelompok-kelompok orang yang hebat, ini kota besar, ini kota kecil, tidak. Ketika dia memang datang dan orang minta tolong, dia akan membantu dan menolong orang. Tetapi ada satu hal yang diselip dari nas ini, walaupun banyak berbicara tentang Yesus, ada yang menarik Bapak Ibu Saudara, bahwa perempuan mertua Petrus ini setelah dia disembuhkan, ya, hal yang menarik dikatakan bahwa dia melayani. Nah, kenapa dia melayani? Bahwa perempuan ini memiliki kesadaran betul bahwa kesembuhan itu bukan karena kekuatannya, tetapi karena Tuhan. Ketika dia menyadari bahwa kesembuhan itu datang dari Tuhan dan kesehatan itu datang dari Tuhan, dia akan mempergunakan kesempatan kesehatannya itu untuk memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Kemudian juga dia mau menyaksikan bahwa kesehatan itu adalah dari Tuhan, dia mengajak orang-orang lain membantu orang lain. Mungkin prosesnya bagaimana dia membantu tidak begitu dijelaskan, tetapi yang pasti dia membawa orang sebanyak mungkin, ya, untuk datang kepada Yesus.
Perempuan ini sangat sadar bahwa kesehatan itu penting bagi dia. Bapak Ibu Saudara, pernah waktu kita sakit berdoa, Tuhan pakailah aku karyakan bujur-bujur, belum. Pernah? Pasti kita pernah Bapak Ibu Saudara. Saya pernah dulu waktu kecil ya. Tuhan, pakailah aku tuh anak bujur-bujur jadi pemuda. Ya. Keleh dia kubingat hindai, janji iku. Ya. Kita jujur saja ya, kadang-kadang seperti itu ya. Tapi kita meminta dengan Tuhan, sungguh-sungguh. Ketika Tuhan sembuhkan, haluli hindai. Ya. Karena penting bagi kita kalau kita meminta, kalau diri kita ini sudah disembuhkan, diselamatkan, diberkati Tuhan, bahwa hidup kita ini adalah pemberian Tuhan. Ya. Yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita menyadari bahwa kehidupan ini, berkat ini, kesehatan ini adalah pemberian Tuhan, kita bisa belajar dari perempuan mertua Petrus ini. Dia menyadari bahwa dirinya itu bukan miliknya, tapi milik Tuhan. Ketika ada kesempatan dan waktu, dia memuliakan nama Tuhan. Tapi memang inilah hidup Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat 10 orang kusta, 9 orang lupa. Dia pikir dia sembuh oleh kekuatannya. Tapi 1 orang, dia memuliakan nama Tuhan. Inilah hidup kita yang real, yang nyata Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita merayakan hari GKE, pensiun hari GKE. Kalau ada yang mau bersaksi, yang sudah pensiun. Gimana sih rasanya waktu muda? Setelah pensiun, apa yang paling berharga dari dalam hidup ini? Yang sudah pensiun, kalau ada, silahkan, tidak masalah. Berapa kata? Ada? Yang siap rasanya dulu kita hal yang paling berharga rasanya ini ya. Tapi setelah pensiun apa yang paling berharga dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara? Ada yang mau pensiun, yang sudah pensiun, yang pernah tugas dulu kita mengejar ini yang paling berharga, tapi sudah pensiun ini bukan itu lagi yang berharga. Betul kata Paulus, dulu kuanggap ini yang paling berharga. Tetapi sekarang bukan itu yang paling berharga adalah Yesus Kristus. Saya sering dengar orang yang sudah pensiun, masuk juga Pak Hamblin ya, TGMP Pak Chandra hati. Ya waktu itu jatuh jadi bakas tuh kuah pernah ke kan Tuhan nih kuah. Ya. Waktu dulu saya ibadah. Ya. Artinya dulu yang dianggap dia tidak pernah memikirkan Tuhan, tetapi masa-masa tua konsentrasinya lebih kepada Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, saya tertarik dari ayat yang ke-35 ini sekaligus sebagai penutup renungan saya. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, pagi hari ini memang sangat penting dan berharga. Dan pagi hari ini sebenarnya membentuk hidup kita, bagaimana kita menjalani sepanjang hari. Kenapa? Karena pagi ini adalah kesempatan untuk kita memulai segala sesuatu. Kalau pagi ini salah, saya pastikan itu akan terjadi kesalahan pada siang hari, bahkan juga pada malam hari. Pagi hari adalah kesempatan bagi kita sebenarnya untuk berharap sesuatu yang baik daripada Tuhan. Kemudian saat yang tepat untuk kita mendengar berita yang baik. Pagi. Karena itu jangan suka mendengar hal yang buruk pagi hari. Ya. Karena itu akan selalu kita ceritakan hal-hal yang buruk pagi sampai sore hari. Karena itu kalau mau menyetel, nonton yang baik saja pagi hari. Itu baik, bermanfaat. Ya. Ternyata Yesus sangat memahami ya, di tengah-tengah kesibukannya, di tengah-tengah pekerjaannya, pelayanannya, aktivitasnya, dia pagi-pagi hari sudah bangun, dia berada di tempat yang sunyi dan berdoa. Saya bisa bayangkan waktu itu, Bapak Ibu Saudara, ini bayangan saya ya, tidak dicatat dalam Alkitab ya. Bayangan saya waktu itu ya, murid-murid Yesus waktu itu mencari, wahenda Yesus rendau. Sampainya melilap ya. Murid waktu itu mungkin juga marah pada Yesus menegur, oh Yesus, aku kau. Buhen HP mau patei. Are elu menggau ikau.
Ya. Kadang-kadang juga pendeta aku kau. Nepon newen, arek lu menunggu jadi sebayang kan. Saya bisa bayangkan Yesus waktu itu, Yesus, arek lu jadi tudumah. Ya. Orang-orang sudah berdatangan, kata murid-muridnya ya. Yesus, kamu diharapkan hari ini berpidato, tapi kenapa Yesus hilang? Ya. Kemudian juga seharusnya Yesus kirim pesan dong, kalau mau pergi. Jadi ingat Ike malek betukang, gara konsentrasi sibuk mau ukur-ukur, akhirnya Ike menggau kawal Ike begawi ije, Pak Buyus. Iya Pak Buyus tuh kan Ike. Yo. Artinya kalau kita sibuk, kita harus kirim pesan dong. Ya. Kemudian mereka berkata, Yesus, ini banyak orang mau disembuhkan, orang penyakit kusta, orang lapar, mau dikasih makan, kemudian orang yang timpang, lumpuh, buta, tuli. Kira-kira raut wajah Yesus seperti apa Bapak Ibu Saudara? Kalau murid-muridnya menegurnya seperti apa? Marah ke tidak? Ini kita membayangkannya. Saya mungkin melihat Yesus waktu itu tersenyum kepada murid-muridnya. Ia tidak marah. Ia berkata kepada muridnya, muridku yang kukasihi, dia berkata begini, nanti suatu saat kalian akan mengerti bahwa hidup itu tidak mudah. Hidup itu berat. Ketika kita berada di depan umum, banyak orang, banyak macam yang akan kita hadapi. Ada orang yang seperti ini, ada orang yang seperti itu, ada orang yang suka seperti ini. Jangankan menghadap di depan umum, menghadap keluarga itah gen jadi pusing itah. Bujur dia. Rami itah naharep keluarga itah. Elak naharep ulu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa hidup ini berat. Hidup ini penuh dengan tantangan. Susah sampai naharep ulu are. Naharep keluarga itah pun jadi bebehat. Ini pesan Yesus kepada murid-muridnya. Kenapa hidup itu berat? Karena itu Yesus berpesan, belajarlah untuk istirahat. Belajarlah untuk dalam kesepian. Bukan berarti kita harus nyehukan mulai perkayu. Artinya ada saat-saat kita perlu menyepi. Ada saatnya kita perlu berdoa, bersaat teduh. Karena hidup itu berat. Ada saatnya kita memerlukan Tuhan untuk menguatkan kita. Ada saatnya kita membutuhkan hikmat Tuhan untuk mengambil keputusan yang sulit. Ada saatnya kita butuh kesunyian hati kita untuk berdoa kepada Tuhan untuk memohon, mengoreksi diri kita. Yesus mau mengatakan kepada murid-muridnya, hidup itu berat. Karena itu kita membutuhkan kesempatan untuk kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, selamat hari pensiun Gereja Kalimantan Pangelis. Rekan Mina Mama yang jadi pensiun, terima kasih. Pengabdian, pelayanan akan gereja kita Jemaat GKI Petak Pahandang. Terima kasih jadi membagi pengalaman yang berharga akan anak Esonita tentang arti pengabdian hidup, tentang ketaatan, tentang keuletan, tentang kesabaran hidup. Terima kasih akan seluruh pensiun Gereja Kalimantan Pangelis. Biarlah kita yang muda lagi akan terus memberikan penghiburan, pengharapan kepada mereka yang sudah purna tugas. Kita yang akan mengabdikan hidup kita melalui hal-hal yang baik. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh merayakan hari pensiun Gereja Kalimantan Pangelis. Kami bersyukur Tuhan, karena melalui mereka, kami banyak belajar tentang kesabaran, ketaatan, ketekunan, keuletan hidup. Mereka sudah mengabdikan hidup yang luar biasa, baik bagi pemerintah, baik bagi pelayanan gereja Tuhan. Bahkan sampai hari ini kami bisa merasakan Gereja Kalimantan Pangelis tetap ada di Kalimantan, bahkan sampai ke desa Petak Pahandang ini. Itu karena para pekerja Gereja Kalimantan Pangelis yang mengabdikan hidup mereka, bahkan mereka mengabaikan diri, keluarga, anak-anak mereka demi Gereja Kalimantan Pangelis tetap hidup.
Hamba-Mu berterima kasih dan kami semua berterima kasih kepada mereka yang sudah mengabdikan hidup mereka. Kami percaya Tuhan bahwa mereka orang-orang yang luar biasa bagi kami sebagai anak, cucu, penerus mereka. Kami menyadari Tuhan, tanpa mereka kami bukanlah apa-apa. Terima kasih Tuhan, agar kami juga mampu menjadi pribadi yang terus mampu melayani sampai akhir hidup kami. Kami terus bisa memperjuangkan sampai napas akhir hidup kami. Tentang kebaikan, iman, pengharapan, kasih. Terima kasih Tuhan, jika Tuhan memakai kami terus berkarya sampai hari ini. Kami berdoa Tuhan kepada jemaat Tuhan di tempat ini, yang hadir maupun yang menyaksikan live streaming ini, bahkan yang di rumah, yang sudah menikmati purna tugas, bahkan di masa usia lanjut, yang saat ini Tuhan secara fisik terbatas. Tuhan memberkati mereka, agar roh mereka tidak akan pernah terbatas oleh fisik, mata, pendengaran, perasaan, langkah mereka. Mereka tetap bersukacita, mereka tetap bersemangat, terus menjadi pribadi yang luar biasa bagi keluarga mereka, bagi kehidupan kami semua. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan, Kota Padang dan sekitarnya. Tuhan boleh memberkati setiap keluarga Kristen di tempat ini, agar diberkati mereka dalam rumah tangga, mereka usaha dan pekerjaan. Diberkati Tuhan seluruh keberadaan sidang jemaat Tuhan, agar selalu disertai mereka. Jemaat-Mu yang dalam keadaan kesulitan keuangan, mereka terus tetap bertahan kuat, harapan di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memulihkan sesuatu yang baik. Mereka yang bergumul tentang hidup, Tuhan berikan kekuatan mereka tetap terus berpegang dan berharapan pada janji Tuhan. Mereka yang saat ini Tuhan dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan, Hamba-Mu, jemaat-Mu hari ini berdoa dipulihkan, mereka disembuhkan. Mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, Tuhan hibur dan kuatkan mereka. Sidang jemaat-Mu yang hari ini merayakan ulang tahun kelahiran maupun pernikahan diberkati, umur panjang, kesehatan, kekuatan, kesukacitaan, cita-cita dan harapan, kesuksesan dan berkat selalu limpah. Rumah tangga tetap harmonis, rukun damai sampai akhir hidup mereka. Kau berkati Tuhan, kami yang hadir saat ini, siapapun kami Tuhan, apapun keadaan kami, berkati kami. Terima kasih Tuhan, Kau izinkan kami boleh mendengarkan kebenaran-Mu. Bila kami pulang ke tempat kami masing-masing, kami akan dikuatkan, mendapatkan damai, kelegaan, kesukacitaan di dalam Tuhan. Kami akan boleh membagikan itu melalui karya, kerja di kehidupan kami masing-masing. Berkati Tuhan pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wakil bupati. Kami berkati mereka Tuhan, agar menjadi alat untuk mensejahterakan rakyat Indonesia yang kami kenal, Kabupaten Katingan yang kami cintai. Pemerintah desa, camat, di Petak Padang kami Tuhan boleh memberkati aparat desa dan seluruh tenaga medis, kepolisian, semua Tuhan berkati. Agar selalu diberkati mereka dalam tugas, karya dan kerja mereka di desa Petak Padang. Damai, ketenangan, kerukunan boleh terjadi di tempat ini. Kau boleh memberkati juga Tuhan orang-orang yang sedang berjuang untuk menangani COVID-19 itu, khusus para medis. Kami juga bersyukur ada beberapa orang yang sudah divaksin. Biarlah Tuhan mereka akan selalu dipelihara dan disertai dalam kekuatan. Kami yang belum menerima juga Tuhan boleh pelihara imun tubuh kami agar kami kuat. Sehingga COVID-19 boleh ada, tetapi dia tidak akan pernah bisa bertahan dalam tubuh kami. Kau berkati kami Tuhan, Kau berkati hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hari-hari kami, iman kami, pengharapan dan syukur kami, orang-orang yang kami kasihi dan kami cintai dalam hidup kami, hanya ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Mari berseri, syukur atas suka-duka yang beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita kita sesat. Dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan, walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai. Mengucapkan selamat hari